Sejarah baru mega merger Bank Syariah milik Bank BUMN secara resmi bergulir. Ya, hari ini secara formal merger Bank Syariah milik Bank Plat Merah tersebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang ini. Lantas, seperti apa perkembangan tiga bank syariah tersebut? Kita akan ulas informasinya dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ini adalah penggabungan dari tiga bank syariah milik pemerintah. Ya, seperti kita ketahui bersama, ada tiga bank yang sudah melebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada Mandiri Syariah, kemudian BNI Syariah, dan BRI Syariah yang kemudian di-merger atau dileburkan menjadi Bank Syariah Indonesia yang diharapkan menjadi tolok ukur baru dalam perbankan syariah Indonesia dan diharapkan juga menjadi bagian dari top 10 bank syariah secara global. Ya, tiga bank BUMN syariah yang sudah melakukan merger tersebut meliputi PT Bank BRI Syariah Tbk, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, di mana nantinya bank hasil merger memiliki aset sekitar 214,6 triliun rupiah dengan modal inti yang lebih dari 20,4 triliun rupiah. Dan selain itu, bank hasil merger akan membiayai UMKM hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar, di mana merger dari tiga bank syariah milik himpunan bank milik negara atau Himbara ini dinilai memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, bank hasil penggabungan akan masuk dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, kemudian top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasarnya. Itu dia dari beberapa update yang sudah kami sampaikan terkait dengan merger, dan selanjutnya kita akan cermati satu persatu ini secara kondisi fundamental dan kinerja. Yang pertama dari PT Bank BNI Syariah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan dari infografis selanjutnya, pemirsa, kita akan lihat bagaimana BNI Syariah. Ya, laba bersih yang dicetak oleh perusahaan per Desember 2020 mencapai 505,11 miliar rupiah. Di mana kalau kita cermati memang sektor perbankan masih terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, sehingga dari laba bersih perseroan atau BNI Syariah mengalami pelemahan sekitar 16,25% year on year atau secara tahunan. Kemudian kita lihat dari sisi kenaikan aset atau dana pihak ketiga. Ini mengalami kenaikan menjadi 47,97 triliun rupiah atau naik sekitar 9,6% secara tahunan. Jadi ada kenaikan dana pihak ketiga atau DPK yang dimiliki oleh BNI Syariah. Dan selanjutnya, bagaimana dengan pembiayaan yang sudah dilakukan oleh BNI Syariah? Kita lihat ini realisasi pembiayaan syariah sekitar 33,05 triliun rupiah. Adapun segmen konsumernya mencapai 17,06 triliun atau mencapai 23,3%. Sedangkan segmen kecil dan menengah sekitar 6,12 triliun rupiah atau mencapai 18,5%. Itu dia kinerja dari PT Bank BNI Syariah, di mana pemirsa kita tahu bersama kondisi pandemi ini membuat kinerja beberapa perbankan mengalami tekanan. Jadi tidak hanya perbankan umum, perbankan syariah pun juga terdampak negatif, di mana BNI Syariah menyampaikan restrukturisasi pembiayaan sudah mulai landai sejak bulan Juli 2020 dan kondisi saat ini telah membaik karena adanya pemulihan ekonomi di masa normal baru. Ya, puncak dari restrukturisasi terjadi pada bulan Mei, namun demikian di bulan Juli hingga September terjadi kembali penurunan. Itu dia beberapa update yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja secara fundamental dari BNI Syariah. Dan selanjutnya, bagaimana dengan Bank BRI Syariah? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini kita akan cermati pertama. Oke, kita akan lihat yang pertama ini berikutnya Bank Mandiri Syariah ya. Bank Mandiri Syariah sempat tadi kita akan sampaikan kembali Bank Mandiri Syariah ini kinerjanya seperti apa? Ya, Bank Mandiri Syariah kita akan lihat ini laba bersihnya mencapai 1,5
triliun per Desember 2020, naik sekitar 12,51% secara tahunan atau year on year. Kemudian kita lihat pembiayaan syariahnya di tahun 2020 mencapai sekitar 83,43 triliun rupiah. Atau kalau kita lihat ini ada kenaikan sekitar 10,43% secara tahunan. Kemudian dari pertumbuhan dana tabungan di tahun 2020 mengalami kenaikan 18,73% atau 47,25 triliun rupiah. Itu dia untuk Bank Mandiri Syariah begitu ya. Ini berdasarkan kinerja di sepanjang tahun 2020. Ya, kita akan cermati selanjutnya bagaimana dengan BRI Syariah. Seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi infografisnya. Ini kinerjanya kita lihat laba bersih. Ya, laba bersihnya akan seperti apa? Kita akan lihat laba bersihnya di tahun 2020 atau kuartal 4 ya. Memang mencapai 248 miliar rupiah. Kemudian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 235,14% secara tahunan. Kemudian dari sisi penyaluran pembiayaan sekitar 40 triliun dan juga mengalami pertumbuhan positif 46,24% secara tahunan. Dan kalau kita bedah dari penyaluran pembiayaan dari Bank BRI Syariah ini terdiri dari pembiayaan mikro sekitar 10,7 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 163% secara tahunan. Kemudian pembiayaan segmen kecil dan menengahnya 7,4 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 65% secara tahunan atau year on year. Ya, pemirsa, PT Bank BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS ini sudah mencetak peningkatan laba bersih yang cukup besar meskipun terpapar dari pandemi COVID-19, dan pembiayaan mikro BRI Syariah ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi di mana total pembiayaan mikro yang disalurkan BRI Syariah pada tahun 2020 mencapai 10,7 triliun rupiah dan pencapaian ini tumbuh sekitar 163% secara year on year. Kenaikan pembiayaan mikro disokong oleh penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, di mana pada masa pandemi penyaluran pembiayaan diutamakan untuk sektor-sektor yang lebih minim risiko seperti pertanian, peternakan, dan juga alat kesehatan. Baik pemirsa, demikian update dari kinerja secara fundamental ya saham-saham yang hari ini libur atau dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.